masuk ke ada 10 langkah awal dalam menjalankan bisnis jaringan. Ada 10. Yang pertama itu kita perlu punya visi. Apa itu visi? Visi itu adalah pernyataan tentang gambaran keadaan yang ingin dicapai oleh seseorang pada jauh di masa yang akan datang. Nah, di ruangan ini siapakah yang pernah membayangkan pokoknya tujuannya itu dalam hidup ini pengen mencapai sesuatu tuh itu gitu. Udah bisa bayangin dari sekarang. Udah kepikir belum? Apa yang pengen diraih dalam hidup ini? Harus pensiun umur 40, bagus. Nah, 40 itu masuknya ke impian. Masuknya ke impian atau tujuan jangka panjang masih bisa. Nah, visi ini sesuatu yang jauh lebih besar lagi. Jauh lebih besar lagi. Kayak belum tentu tercapai, maksudnya gimana ya? Sesuatu yang jauh banget, sesuatu yang besar banget yang kita ingin capai. Kebanyakan orang tidak punya visi, tidak punya visi. Karena itu hidupnya kayak yang ya udah jalanin aja dari hari ke hari. Nah, yang kedua adalah impian. Apa sih bedanya visi sama impian? Nanti ada yang ketiga, tujuan. Apa sih bedanya impian? Impian itu sesuatu yang betul-betul diinginkan untuk jadi kenyataan. Impian bikin Anda bertahan di bisnis ini. Nah, ketika kita mengerjakan bisnis BioGreen, ketika orang ini tidak punya impian, tidak punya sesuatu yang betul-betul besar yang ingin dia capai, gampang berhenti di tengah jalan, gampang merasa comfort zone. Kayak ya udahlah, hidup gue udah lumayan kok, gitu. Udah nggak ada lagi yang dikejar, udah enak lulus, gue udah bingung mau ngejar apa lagi sih. Kalau orang lain misalnya ada yang ngejar, dia harus punya rumah, harus bisa ajak orang tuanya naik haji, harus bisa ini, harus bisa itu. Dia tuh nggak punya keinginan itu, gitu. Nggak punya impian. Nah, itu juga kayak mobil nggak ada bensinnya, nggak bisa jalan, nggak ada energinya. Nah, jadi impian juga penting. Nanti aku akan cerita lebih detail. Sedangkan tujuan, jadi 1, 2, 3 ya, visi, impian, tujuan. Tujuan itu adalah arah atau haluan dari seseorang atau sesuatu dalam merancang masa depan. Jadi kalau visi itu jauh sekali di depan sana, impian itu adalah titik yang jauh ini, tapi kita udah bisa lihat gitu ya. Nah, tujuan itu lebih pendek-pendek, semuanya searah. Visi itu paling jauh, impian lebih dekat dikit. Tujuan itu lebih dekat-dekat lagi. Kayak yang tujuan atau goal yang ingin kita capai bulan ini, 3 bulan ini, setahun ini, itu adalah yang pendek-pendek itu tujuan. Kayak milestone jadinya. Kayak milestone tuh batu-batu yang suka kalau di jalan tol tuh ada kilometer sekian. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya orang yang punya visi, orang yang sudah bisa melihat dan merasakan sesuatu seolah-olah telah terjadi, padahal kejadian itu belum terjadi pada dirinya. Setelah orang punya visi, maka ia akan berani membuat impiannya. Visi diperlukan untuk memberi kekuatan pada impian-impian Anda, dan impian diperlukan karena impian adalah sebagai bahan bakar dari tujuan-tujuan yang Anda tentukan, dan pencapaian impian Anda datang dari perencanaan tujuan yang realistis. Intinya adalah visi di ujung sana, kalau ini mau tercapai, mesti di breakdown. Ada yang lebih pendek, dan capai bertahap. Harus ada perencanaannya juga. Jadi tujuan akhirnya mesti ada. Kayak ini bisa dihapus ya? Bisa. Nah, kalau yang member saya biasa konsultasi pasti udah khatam dengan garis ini. Langsung ketawa ya. Aduh, garis ini lagi. Ini ibarat kita mau pergi, tujuannya kemana? Kayak Bapak mau beli tiket, Pak. Mau beli tiket pesawat, Bapak datang ke saya di Garuda nih. Mau kemana, Pak? Tujuannya? Bapak tahu nggak tujuannya? Pasti tahu. Mungkin nggak Bapak bilang ke saya? Nggak tahu. Yang bagus kira-kira kemana, Mbak? Nggak mungkin kan? Harus tahu tujuannya kemana. Nah, ini juga kita tuh kepengennya kemana? Misalnya dalam hidup ini, saat kita satu saat sudah tidak ada, orang pengen mengenang kita sebagai apa? Orang yang, aduh, gila dia mah hidupnya nggak jelas.
mati aja ninggalin banyak utang sama keluarganya. Waduh, jangan kayak gitu ya. Ini harus jelas nih tujuannya. Apa yang mau dikejar? Misalnya dalam hidup ini, gue pengen berguna buat orang lain. Tapi bergunanya itu real ya. Bergunanya ngapain gitu? Bukan cuma berguna bagi-bagi duit gitu. Bergunanya misalnya, gue pengen ngerjain bisnis BioGreen supaya at least ya member-member gue nih, si Rusli hidupnya jadi jauh lebih bagus. Rusli punya passive income, bisa cukup buat pensiun, bisa cukup buat keluarganya. Ci Erna juga, Ci Erna tuh pengen punya rumah yang dapurnya besar. Gue pengen Ci Erna terwujud betul-betul rumah yang dapurnya besar. Dia bisa kumpulin member-membernya, mungkin dia masak juga di situ. Apalagi boleh ikut ya. Boleh banget. Boleh dimasakin nanti. Nah, kita kejar supaya orang-orang ini yang tim kita ini benar-benar mencapai impian-impian mereka. Itu bisa menjadi salah satu visi kita. Visi ya. Kalau belum kepikir, it's okay, nggak apa-apa. Karena ini mungkin barang baru. Dulu kita dari kecil nggak pernah diajarin punya visi. Nah, yang mesti lebih bisa dibayangin adalah impian. Karena impian itu lebih dekat. Impian ini juga jadi bahan bakar. Cukup panjang bahan bakarnya untuk kita bisa kerjain bisnis ini. Siapa yang sudah punya impian di ruangan ini? 1, 2. Impian yang benar-benar dari hati kepengen atau impian karena disuruh bikin? Pengen banget. Kepengen banget, oke. Nah yang baru mungkin bingung, enggak punya impian, hidup gue udah enak sih gitu. Semuanya sudah tercukupi. Kebetulan papa mama ada gitu. Mau mobil tinggal minta, apa? Mobil dong, nih, lu mau yang mana? Mau aja sama HRV. Nah, lu sih cerita dikit boleh ya? Ini kejadian yang bikin titik balik. Sebenarnya udah titik balik kedua, tapi termasuk yang tabokan paling keras. Jadi dulu waktu masih kuliah, Lucy tuh ngajar les privat. Jadi kuliah di Depok, pulang kuliah ngajar les ke rumah-rumah orang, matematik, fisika, kimia gitu ya. Kesiannya cari duit ya. Ngajar matematik, fisika, kimia. Nah, anak-anak itu pada saat itu ngelesin ada 7 orang. Ketika harinya besok itu ulangan umum dari pemerintah, mereka 7-7-nya ulangan umumnya bareng-bareng besok matematika. Jadi harus les. Kalau nggak les kayak kurang afdol. Harus les. Mereka minta di hari yang sama. Padahal si Lucy ini punya aturan main di rumah yang sangat ketat. Mak bapaknya konvensional, bukan bebas-bebas. Jadi pulangnya itu jam 10 teng sudah harus pulang. Nah 7 anak ini mesti les semua. Kalau enggak mereka tuh kayak nggak pede mau ikut UUB. UUB zaman dulu banget ya, ulangan umum bersama. Nah akhirnya cari akal, gimana nih semua minta les gitu ya. Akhirnya si Lucy bilang sama orang tua murid yang requestnya telat gitu. Jadi dia kebagian malam kan. Tante, saya tuh jam 10 udah harus pulang. Jadi kalau dia start lesnya di jam 10, gawat saya. Akhirnya dia yang teleponin minta izin. Ya zaman dulu masih telepon rumah. Minta izin. Papa Lucy, Mama Lucy, boleh nggak Lucy ngajar? Oh iya Bu, silahkan. Gitu ya. Terus ngajar les sampai selesai jam 12 malam. Dianterin dong pulang ke rumah pakai mobil ya, dari Rawamangun dianterin sampai ke Salemba, dianterin, diserahkan baik-baik ke orang tuanya gitu ya. Iya, dipulangkan, disambut dengan baik, pikir aman ya, pikir aman, tidak aman. Setelah si tante itu pulang, Lucy masuk rumah, langsung dibilangin sama papa mama, besok pagi lu jam 6 udah gak ada di rumah ini, diusir sama orang tua sendiri. Pernah diusir Pak? Nggak pernah. Syukurlah nggak pernah diusir. Nggak ada yang pernah diusir ya, kamu nggak pernah diusir ya? Bagus. Tapi Lucy bersyukur pernah diusir karena hari itu menjadi titik balik. Itu adalah hari ulang tahun lagi. Jadi jam 12 malam kan baru lewat tiket kan, ulang tahun. Bukan happy birthday yang didapat, lu udah nggak ada lagi di rumah ini jam 6 pagi. Jadi langsung naik ke kamar, langsung packing. Karena udah jam 12 malam, jam 6 udah nggak boleh di situ. Packing langsung telepon. Waktu itu masih skripsi, sama tim skripsi. Kebetulan satu tim anak-anak teknik kan cowok ya kata-kata. Sab, cariin gua kos. Gua diusir dari rumah. Dia yang panik. Lu tenang aja udah.
Nah, hari itu apa yang ada di otak? Gua di rumah orang tua sendiri aja bisa diusir. Harus punya rumah sendiri. Harus punya rumah sendiri atas nama sendiri. Betul. Semenjak hari itu, terus bertahun-tahun, belasan tahun setelahnya, gak pernah mikir pacaran, gak pernah mikir apa. Rumah! Lu di rumah mak bapak lu aja bisa diusir, apalagi di rumah laki lu. Gak tenang jadi. Di rumah bapak lu aja lu bisa diusir gitu loh. Itu sesuatu yang benar-benar jadi titik balik dan langsung ada sesuatu yang dikejar. Langsung di sini harus punya rumah sendiri. Setelah lulus, itu kan waktu itu skripsi ya. Setelah lulus, giat kerjanya. Supaya apa? Supaya bisa beli rumah sendiri. Sayangnya yang namanya kerja, mau di perusahaan asing kek, mau di perusahaan apa kek gitu ya, gaji itu berapa? Apalagi gaji anak baru lulus gak punya koneksi. UMR dulu ya 1,5 juta waktu itu, 1,5 juta. Boro-boro bisa nabung ya buat kehidupan sebulan sendiri aja udah nggak cukup gitu. Oh gitu, dari awal-awal sih lumayan miris. Jadi kebetulan kerja di grup Unilever, dapat makan siang. Nungguin itu makan siang baru pergi keluar kantor, itu sales. Jadi mesti nungguin jam 10 nasi box selesai, baru pergi ke pabrik-pabrik. Pakai mobilnya dicicil, jadi 1,5 juta hanya buat cicilan mobil. Harus mencapai target setiap bulan supaya dapat komisi. Kalau nggak ada komisi, nggak bisa makan. Jadi pasti tercapai targetnya. Nah, pasti tercapai target. Itu yang dikerjakan terus lama-lama kan kalau di perusahaan asing itu cepat naiknya. Tapi secepat-cepatnya naiknya, masuk 1,5 dalam 5 tahunan kerja 60-an sebulan. Kebeli rumah nggak kira-kira? Belum kebeli rumah. Jadi selama kerja itu udah survei rumah dulu kerjanya. Duit belum ada, udah survei rumah dulu kerjanya. Itu jadi bahan bakarnya. Gua kerja tuh harus punya rumah. Setelah 10 tahun kerja, tetap belum bisa beli rumah. Jadi kalau yang mau kerja nanti boleh hitung-hitungan ya. Bayangin. Rumah itu sekitar 5 tahun lalu aku cek di Alam Sutra. Rumah tua di Tangerang ya, bukan Jakarta. Rumah tua 2M. 2M itu kalau orang kerja kira-kira bisa ngumpul nggak duitnya? Setengah mati. Hitung aja, mau sebulan nabung berapa, terus berapa tahun. Coba ya, sebulan nabung 10 juta aja. Sebulan nabung 10 juta, gede nggak sebulan nabung 10 juta? Gede kan? Oh gede, 10 juta sebulan. Kali 12 bulan, setahun kan? Setahun berapa? 120 juta. Mau beli rumah, 2M gak cukup. 1M aja. Rumah apaan sih? Ini udah ausut nih. Udah ausut nih, bukan Jakarta nih. Ntar dapetnya di Bandung lagi, gimana lagi? Oke, 3M lah ya, rumah 3M. Dibagi 120 juta. 3.000 bagi 120. Bagi 3 ya, bagi 3 100, 25 tahun ya. 25 tahun. Tapi untuk bisa ngumpulin 10 juta per bulan ini nggak bisa di tahun pertama kerja, jamin nggak bisa. Nabung 10 juta per bulan itu seorang kerja tahun pertama nggak bisa. Bener ya Pak ya? Kecuali yang punya perusahaan bapaknya ya. Dikasih gaji gede langsung, manajer. Nah, ini berarti masih 25 tahun lagi harus nabung. Katakan udah umur 30 tambah 25. Baru kekumpul 3M. Rumahnya naik. Umurnya 55. Umur 55 rumahnya nggak 3M lagi. 6M. 6M. Nggak kebeli. Sampai innalillahi nggak dapet rumahnya. Aduh, jangan rumah masa depan, sedih banget. Begitu innalillahi kan rumah masa depan jadinya. Nah, Lucy itu karena kepengen banget harus punya rumah sendiri, kerjanya kayak orang gila. Nah ini tahu nih, karena dulu mantan distributor, prinsipal distributor, rekan kerja. Tahu kerjanya kayak orang gila. Supaya apa? Supaya kebeli rumah. Tapi ternyata 10 tahun lebih, nggak kebeli-beli. Nggak kebeli-beli, salah jalan. Jadi kerja coret, perusahaan asing coret. Kenapa? Nggak kekejar apa yang diinginkan untuk dapat rumah. Rumahnya nggak kebeli. Akhirnya kerja di BioGreen, setahun pertama kebeli semua. Tapi yang penting adalah apa sih yang kita kejar? Nah,
Lucy itu dari awal memang pengennya rumah. Jadi belum ada duitnya, tiap lewat mana gitu ya mampir cek gitu ya. Ini apartemen dekat sini, Maple Park ya, Maple Park itu lagi kerja tuh udah disamperin. Tapi waktu itu 700 juta yang studio, aduh, gak kekumpul. Terus apartemen Green Lake Sunter itu aku dari kerja di Henkel Ci, udah nyamper ke sana, udah ngecek. Tapi gak ada duitnya, gak cukup ternyata beli, udah menurunin standar tuh dari rumah ke apartemen. Tapi kan harus ada keamanan, pengen ada tempat tinggal yang atas nama sendiri. Nah kalau yang belum pernah diusir mungkin nggak sampai situ mikirnya, nggak ke rumah. Tapi mungkin ada pengalaman lain yang bikin jadi harus mencapai apa sesuatu gitu ya. Nah itu juga yang bikin kenapa sih Lucy kok belinya rumah lagi gitu. Lu nggak tahu ya, gue pernah diusir. Nah semenjak kerjain BioGreen tahun pertama dapat 5M, itu belinya apartemen semua tuh. Orangnya satu, apartemennya berapa biji gitu kan. Kenapa? Aman gak diusir gitu. Nah kita harus pikirkan apa yang menjadi impian kita. Kalau nggak ada bensinnya, apalagi hidupnya cukup enak, nggak ada bensinnya yang dikejar. Bener ya Berini ya, hidup nyaman gitu ya. Udah dikasih duit terus tiap bulan gitu, dapat uang jajan, udah nggak mikir apa-apa. Tapi kalau kita ada sesuatu yang dikejar, itu pasti kerjanya beda, karena ada tujuan. Nah ini yang namanya impian. Pada saat diusir dari rumah, itu kan belum punya duit, boro-boro punya duit, masih kuliah. Ada sih duit, tapi duit hasil ngajar gitu ya juga nggak bisa beli rumah. Tapi ini yang jadi sesuatu yang kita tulis, sesuatu yang kita gambarkan, sesuatu yang ada di otak kita setiap hari dari bangun tidur sampai malam mau tidur, itu ada terus di kita yang kita pengen capai. Itu yang banyak orang nggak punya. Gimana caranya supaya punya impian? Nah sekarang kalau ditanya impiannya apa? Mikir ya, saya nggak ambisius Lus, jadi nggak punya impian. Jalanin aja hidup ini, nggak apa-apa, dipandu ya. Jadi kadang-kadang orang belum kepikir impiannya apa. Impian, gimana caranya biar punya impian supaya kerjanya bisa bagus, hasilnya cemerlang. Kita bisa gambarkan kondisi hidup kita saat ini. Nah, sekarang masih kuliah ya? Baru lulus. Oke, baru lulus kuliah. Kalau kemana-mana naik apa? Naik kendaraan umum. Oke. Naik kendaraan umum itu apa ya? Transjakarta ya? Mana-mana naik IJ. Oke. Happy gak? Gak happy? Maunya gimana? Punya mobil sendiri. Oke, maunya punya mobil. Maunya punya mobil apa? Belum ketiga. Agia mau Agia? Mobilio. SRV deh. SRV, boleh SRV. Kok jadi Beetle sih? Ya SRV ya maksudnya. Oke. Nah ini salah satu cara untuk membantu kita kalau kita belum biasa bikin impian. Kondisi sekarang, now, realitas sekarang seperti apa digambarkan, kemudian yang diinginkan future reality yang diharapkan seperti apa. Sekarang kalau jajan-jajan mau beli ini mau beli itu, cukup gak duitnya? Kurang ya. Mau beli iPhone 11 Pro berat itu 512 berapa hari ini? gigabyte. Berat deh. Yang Pro, bukan Pro Max ya, yang Pro aja 25 di Jepang. Harga paling murah. Sampai sini nggak tahu udah 30-an mungkin. 30 ya, udah 30 juta. Mau handphone 30 juta cuy. Nah, kebanyakan orang nggak dapat, ya udah lupain. Impiannya dilupain. Adjust dengan kondisi keuangan saat ini. Nah, makanya hidupnya begitu-begitu aja karena impiannya diturunin adjust dengan kondisi saat ini. Tapi kalau kita pengen apa tercapai, justru gambar aja dulu. Sekarang HP gua Oppo. Contoh. Yang pakai Oppo tolong jangan tersinggung ya. Yang tersinggung ini main-main, kita contoh.
sebenarnya sih gue nggak suka, gila di kantongnya panas banget, nggak tahu radiasinya segede apa gitu ya. Pengennya yang bagus, pengennya misalnya iPhone 11 Pro Max, biar gak ngeheng-ngeheng mulu. Pengennya itu contoh. Ya udah digambar-gambar aja dulu. Sekarang kondisinya apa, maunya apa sebenarnya. Baru dipikirin how, gimana caranya dari sini bisa berubah ke sini. Ini yang akan menjadi milestone-nya. Milestone atau goal jangka pendek, goal jangka menengah, goal jangka panjang. Itu caranya. Kalau yang belum biasa bikin impian atau goal setting dalam hidup sendiri, karena di kantor gak bakalan diajarin. Bapak kerja di kantor? Di kantor diajarin goal setting pribadi nggak Pak? Nggak ya? Target yang ada ya? Target tahun ini harus mencapai apa? Pikirin deh tuh caranya deh, gitu ya. Tapi kan nggak diajarin buat diri kita sendiri. Sehingga yang kita bantu untuk selalu tercapai adalah targetnya yang punya perusahaan atau target bos kita, supaya dia juga naik. Tapi kita nggak pernah diajarin mikir, kita pengen hidup ini nanti 10 tahun lagi mau kemana arahnya, nggak pernah ada yang ngajarin. Nah di bisnis ini kita diajarin. Tinggal kitanya mau bikin nggak? Ini di rumah mesti pikirin baik-baik. Diri sendiri tuh pengennya apa? Karena si Lucy gambar begini belum tentu Bapak suka mobil gitu ya. Nah mungkin pengennya beda, harus digambar sendiri. Nah ini yang namanya bikin gambar impian ya. Impian. Contohnya gimana? Nah kalau si Lucy paling senang bikin impian. Bukan cuma setahun sekali di update-nya. Kadang-kadang kalau lagi rasanya kok udah tercapai ya, udah bosen ya, maksudnya udah ya kayaknya too easy gitu ya, bikin lagi impian baru. Atau udah tercapai, mesti di refresh, dibikin yang baru. Ada bukunya. Nah ini dilihat setiap hari. Ini buku yang dibawa-bawa setiap hari nih, sampai buluk nih ya. Kita kembar ya namanya. Iya, beda warna aja. Nah, Lucy udah bikin gambarnya nih. Ini mah tahannya nggak lama, kenapa? Begitu tercapai pasti langsung diganti. Ini ya. Current reality yang kiri, yang kanan desired new reality. Current reality-nya apa? Sekarang doyannya baca buku nih, yang kiri paling atas tuh, baca buku. Tapi desired new reality-nya bukan cuma baca buku, tapi nulis buku. Sesuatu yang lebih lagi. Supaya apa? Supaya bisa bantu banyak orang. Kalau ngasih training begini kan, sekarang ngomong ke 4 orang. Nanti ngomong lagi 10 orang, ngomong lagi ke 10 orang. Tapi kalau udah bikin bukunya kan, baca sendiri. Terus, current reality-nya, bayar cicilan-cicilan. Bangunannya belum jadi, masih abu-abu, masih konstruksi. Bayar cicilan-cicilan ya. Ada yang udah mau kelar nih, bentar lagi Menara Jakarta mau kelar, tinggal 8 kali lagi. Gak sampai setahun lagi. Iya, lumayan ya. Gak berasa loh, itu awal kerja BioGreen kita rame-rame beli. Tapi ada yang putus di tengah jalan karena lumayan cicilannya berat. Sebulan itu 65 juta lebih. Jadi kalau aku ngambil yang 88 meter, kan sampai 100 meter, tapi kelasnya kondo dan di tengah kota kan, harganya 3,4 M. Itu kalau di rumah, kalau kerja di kantor nggak dapat, tapi kerja di BioGreen kita udah kebayang, oke, kita udah mulai ngerasain ratusan juta per bulan di bulan-bulan awal, biar berani ambil dan kerjain konsisten. Nah kalau nggak ada impian-impian ini mungkin bisa putus di tengah jalan, berat, udahlah lepasin aja. Ya. Tapi kalau kita punya impian, kejar terus, dikit lagi nih. Ya ada pasti yang putus tengah jalan. Nah, tapi sebenarnya impiannya bukan itu, impiannya yang warna-warni. Jadi kalau bikin gambar gini, bikin warna-warni itu lebih kena lagi secara emosi ya, daripada pensil hitam putih bikin gambar warna-warni. Nah, pengennya apa? Pengennya punya rumah yang lega, yang luas, bukan 88. Pengennya rumah. Itu nanti buat modal aja, bisa dijual pas harganya udah naik, bisa disewain pakai dolar-dolar ya kan, bisa buat ya kalau bisa sih cash. Udah 5 tahun aja nyicil yang capek juga bu, nyicil terus. Nah ya, punya live in spacious home, jadi tinggal di rumah yang lega,
punya passive income dari boarding house, anak kos, rumah kos, punya rumah kos-kosan. Enak kan punya rumah kos-kosan, kita modal sekali, tiap bulan orang kasih duit terus ya. Punya 100 kamar aja, 100 kamar kali 2 juta sebulan, 200 juta sebulan loh, lumayan ya. Passive income loh 200 juta sebulan. Terus punya apa lagi? Punya hostel backpacker, iya karena mantan backpacker dulu kalau jalan-jalan kan harus backpackers hostel. Ini ketawa ketemu suami itu di backpackers. Ya apa membawa berkat. Membawa berkah itu, kalau nggak ketemu. Terus punya coworking cafe, coworking cafe. Zaman sekarang tuh lagi musim orang buka coworking. Nah sekarang, perutnya ndut. Cita-cita apa? Cita-citanya atletis bodinya. Ini kan harus dikerjain. Nggak bisa tiba-tiba kan, tiba-tiba liposuction. Mesti dikerjain ini liposuction, tapi kalau nggak olahraga nggak apa juga pasti gendut lagi. Ini mesti dikerjain. Tiap hari naik turun gitu ya. Terus sekarang itu ngapain? Ngerjain online bisnis kan, tapi kita baru belajar nih online bisnis ya, bikin website, bikin IG, bikin YouTube segala macam. Tujuannya apa? Online bisnisnya itu bisa mendunia. Nanti jualannya di Amazon, di AliExpress, Alibaba, keren ya. Sekarang belajar dulu ya, kalau dulu Tokopedia, Shopee. Tapi ada yang dikejar, nantinya maunya internasional. Nah ini kalau kita tulis, kita gambar di buku yang kita lihat setiap hari, ini akan jaga kita punya konsistensi atau semangat. Itu adalah rahasia sebenarnya, rahasia orang-orang yang sukses. Rata-rata orang sukses itu punya dream book atau dream board, hal yang mereka ingin capai dan mereka gambarkan itu. Nggak bisa gambar, nggak apa-apa, sketch aja. Sketch juga nggak mau, bener-bener cakar ayam gitu ya. Ya udah cari brosurnya gunting, NFL. Boleh kok. Kira-kira mau dilakukan Pak? Benar. Oke, nanti kalau sudah dilakukan boleh di-share ya. Share juga ke upline-nya nanti, ke Cita ya, Cita. Oke. Nah, itu tadi kita sudah bahas mengenai visi, impian, dan tujuan. Orang punya visi, orang yang bisa merasakan sesuatu yang belum terjadi, tapi dia merasakan sesuatu sudah terjadi kepada dirinya. Kalau nggak bisa ngerasain, kemungkinan besar nggak bisa dicapai. Contoh, awal tahun ACE, Pak Leri tanya, Pak Leri itu yang punya BioGreen, tanya ke saya, Lus, ACE lu mau ngejar apa? Senior Master Pak, SM gendut. Lucy jawabnya gitu, SM gendut. Soalnya SM itu, Senior Master itu kualifikasinya adalah 3 master. Kita punya 3 master di kiri kita, 3 master di kanan kita, tim kita yang kita bantu. Nah, kalau 3 master merem pasti tercapai. Tapi pengennya SM gendut. Waktu itu Lucy bilangnya 6 kiri, 6 kanan Pak. Waktu itu Pak Leri kecewa. Tahun lalu, Pak Leri kecewa. Dia ngotot banget, apapun yang terjadi harus Grandmaster yang dikejar. Tapi kalau kita sendiri tidak percaya, tidak ada buy-in-nya, maka itu nggak bisa tercapai. Pada saat itu jujur ya, si Lucy mikirnya gitu. Ngomong gampang loh gitu kan, yang responnya seperti itu. Dan akhirnya yang tercapai apa? Benar, 6 master kiri, 6 master kanan hari ini. Sesuai dengan belief-nya pada saat itu. Salah kan? Nah, tapi belajar dari pengalaman. Karena pada waktu itu baru balik dari Cina juga. Belum, masih di Cina malah. Masih di Cina. Gila, kok jauh begitu, gimana caranya bisa Grandmaster gitu kan. Dia ngotot harus Grandmaster, kayak nggak masuk akal. Tapi feeling kita yang bilang nggak masuk akal itu benar-benar lah yang jadi kenyataan. Padahal upline kita maksudnya baik gitu ya. Nah, akhirnya tahun 2020 udah berubah strategi. Sebelum hari pertama start itu 1 Oktober Pak. Jadi kalau mengejar peringkat buat ACE 1 Oktober itu hari pertamanya. Kita cut off buat ACE itu 30 September untuk peringkat ya. Nanti boleh tanya sama Cita. Kalau seandainya dapat senior master atau grandmaster dapatnya berapa ratus juta? Setahun sekali book itu langsung dikasih ya. Berasa. Mau beli apartemen studio kayak mau apa terserah deh. Ya jadi kita
mesti punya, bisa bayangin dulu, kalau bisa merasakan sesuatu yang belum terjadi, itu yang bisa tercapai. Nah, akhirnya belajar dari pengalaman itu, Aci Erna udah lihat nih ya, dari belum hari pertama start itu udah tulis dulu apa yang siapa bisa master, siapa yang sekarang masih belum ada bayangan tapi kita bisa bikin dia berkomitmen untuk kejar master. Gimana caranya supaya Ace jadi Grandmaster? Kalau kita bilang nggak mungkin kejadian, amin, nggak mungkin. Kalau kita bilang gue mau kejar Grandmaster dan ini caranya, kita kerjain tiap bulan pasti tercapai. Meskipun itu sesuatu yang jauh lebih besar dibanding sekarang. Jangan salah start aja, karena begitu awalnya kita udah nggak believe, kita ngejar di terakhir juga udah nggak kejar. Bener ya Ciana ya? Udah salah strategi dari awal gitu. Oke. Nggak semua orang mampu punya visi. Ya iyalah ya, barang baru dulu di sekolah nggak diajarin soalnya. Nggak semua orang mampu punya visi, itu sebabnya banyak orang gagal dalam hidup ini. Bukan hanya dalam bisnis jaringan, tapi dalam semua aspek kehidupan orang gagal karena nggak punya visi dalam hidup. Yang dijalanin adalah visi perusahaan. Yang diingat-ingat visi perusahaannya, atau visi perusahaan pun nggak diingat. Ya udah hidupnya gitu-gitu aja. Nah, oke. Ini kita skip, kita nggak sentimental piano. Ini kena ke orang feeling ya, Kalau ke orang logik nggak kena kalau ini. Oke. Tentukan impian udah bisa ya, pakai gambar ini ya. Kondisi sekarang sama kondisi yang diharapkan. Siapa yang udah bisa bayangin? Bapak bisa bayangin udah? Bayangin bisa ya, tinggal dilakukan ya, tinggal dikerjakan. Nah kalau kita nggak kerjakan, pulang dari sini nggak langsung dibikin, maka besok pasti sudah lupa. Minggu depan udah nggak tahu lagi apa yang dibahas sama Lucy di panggungnya hari ini. Jadi orang datang training itu mesti benar-benar pulang langsung kerjain dan langsung dikonsultasikan sama upline-nya supaya terjadi, supaya achieve. Itu kuncinya. Nah, ini udah lihat 5 tahun ya. Tiap kali apa yang diajarin langsung praktekin, pasti dapat. Tentukan impian. Terus impian itu harus divisualisasikan atau dibikin gambarnya, visualisasikan supaya kelihatan. Kalau di awang-awang doang ntar lupa. Kalau digambar dan kita lihat tiap hari, taruh di depan kulkas, taruh di depan pintu tiap mau keluar rumah, lihat. Pasti energi kita udah ngumpulnya ke situ. Begitu buka diary kerja tiap hari yang dilihat Grandmaster. Akhirnya sesuatu itu jadi yang tadinya gede banget, akhirnya jadi biasa gitu. Oke lah, biasa lah, gue pasti achieve lah. Akhirnya feelingnya akan seperti itu kalau kita lihat tiap hari. Terus harus ada perasaan mendesak atau sense of urgency. Misalnya mau bikin orang tuanya bangga, ini harus dilakukan buru-buru. Kalau dilakukannya 40 tahun lagi, it's too late mungkin, keburu telat. Jadi harus ada perasaan mendesak. Mau anaknya bisa disekolahin di sekolah bagus tuh, kayak gitu tuh. Sekolah di belakang situ ya. Tadi Lucy ngintip jendela kaget sendiri. Gila itu sekolah Gendi. Lapangan bolanya 4 biji. Lapangan sepak bola. Ya, pengen anaknya disekolahin di sekolah bagus. Itu kan mahal sekolahnya. Jutaan SPP-nya. Kalau kerjanya kerja biasa-biasa, susah, berat untuk masukin sekolah kayak gitu. Nggak tahu buang pakalnya berapa dulu. Oke. Terus kalau bukan tipe visual, bukan tipe visualisasi, nggak bisa ngebayangin, datang ke tempat-tempat tersebut. Ini kerjaan Lucy waktu masih kerja nih. Datang terus ke apartemen, ada apartemen mana, samperin, lihat ada unit nggak, duit belum ada juga lihat aja dulu, pegang dulu. Itu dulu belum ada yang ngajarin, tapi nggak tahu kenapa pengen lakukan. Ternyata memang teorinya begitu. Kalau pengen tercapai, mesti kayak gitu, mesti samperin, pegang. Ke pameran mobil gitu ya, duduk ke dalamnya nggak apa-apa, duduk aja, kan nggak bayar duduk. Oke, masukin emosi di dalam impian kita. Ini Lucy agak susah ceritanya karena bukan tipe feeling.
tipenya logik banget. Ini gak kena sih sebenarnya. Cuma kalau orang yang feeling bisa, ada yang lihat gambar tuh sampai nangis gitu ya. Suruh bayangin nangis gitu, ada yang kayak gitu. Oke, boleh. Aku diingetin aja bisa nangis ya. Nah, ini tipe feeling. Nah, nanti suatu saat ketika ada training modul satu lagi, datang lagi karena trainernya beda, yang disampaikan pasti beda. Meskipun slide-nya sama, tapi cara Ci Erna berhasil dalam bisnis ini dengan yang lebih feeling itu pasti beda di sini. Jadi meskipun slide sama tetap harus datang karena trainernya beda, cara dia beda, pendekatannya beda, pengalaman hidupnya beda. Mungkin akan beberapa hal akan lebih kena ke pembicara yang lain. Lebih touch, apalagi yang feeling. Nanti kalau Pak Rusli gitu yang nyampein materi ini pasti beda juga, harus datang lagi. Oke, terus kita perlu bagiin impian ini ke orang-orang terdekat kita. Kita bagiin impian ini. Kalau kita cuma diem-diem doang punya impian, gak cerita siapa-siapa, gak tercapai, gak apa-apa ya, gak malu ya. Tapi kalau kita udah ngomong gitu ya, gue kejar ACE 2020, gue kejar Grandmaster, gak tercapai, malu? Malu. Orang-orang udah tahu kita kejarnya itu. Terus kita akan dapat orang-orang yang semangatin kita, terutama kalau kita ceritakan impian ini ke upline kita, upline leader aktifnya ya. Jangan upline yang tidak aktif. Upline tidak aktif nggak akan support nih. Kalau upline tidak aktif kan dia nggak ikut training. Boro-boro support, nanti dia bilang, lu gua juga kerjain 5 tahun begini-begini aja malah digituin, cis langsung. Jadi kita bagikan ini, share ini ke orang-orang terdekat kita yang aktif kerjain bisnis ini, jadi sama-sama semangatin. Terutama upline kita nih. Nah, jadi tadi satu apa? Punya visi. Kedua, impian. Ketiga, baru tentukan tujuan ini yang lebih pendek. Jadi yang jauh dulu, terus lebih dekat, baru pendek. Tujuan atau goal. Goal ini pakai time frame, pakai waktu. Goal bulan ini apa yang harus tercapai bulan ini, gitu ya. Setiap pencapaian impian, kalau impian ini mau tercapai, ini harus pakai perencanaan tujuan yang realistis. Ini si breakdown tujuan jangka pendek, jangka menengah, jangka panjangnya ini harus realistis baru bisa tercapai. Harus direncanain, nggak bisa cuma gue pengen banget lulus, gue juga pengen lulus, pengen SM, gue juga pengen lulus jadi master gitu, tapi nggak bikin perencanaan. Tercapai nggak? Nggak bakalan. Harus punya rencana kerja yang realistis, pakai waktu, tenggat waktu. Kok stres ya lulus kayak orang kerja, pakai target-target, lu mau tercapai nggak? Kalau nggak pakai tenggat waktu, ya nggak tercapai. Mungkin 10 tahun lagi pun akan tetap seperti sekarang gitu. Makanya kalau emang pengen serius kerjain bisnis ini, mesti kerjain ini, bikin tujuan atau goal, bikin perencanaannya. Kalau nggak ada tujuan gimana? Kayak orang main sepak bola tapi nggak ada gawang. Lucu ya, ada lapangan sepak bola, 2 tim lari-lari berebut bola gitu, tapi nggak ada gawangnya. Jadi apa yang dicapai? Nggak ada, capek aja. Orang juga nyetir mobil, muter-muter, nggak ada tujuan. Bensinnya habis nggak kira-kira? Habis. Kartu e-tolnya habis nggak? Habis. Ada yang dicapai nggak? Nggak ada, karena nggak ada tujuan, ngabisin bensin. Sama, ngerjain bisnis ini, kalau kita nggak bikin tujuan, nggak bikin impian, nggak bikin goal, nggak ada yang dicapai. Kayak orang kerjain hobi aja. Orang kerjain hobi dapat duit apa ngabisin duit? Ngabisin duit. Fotografi, beli lensa, beli kamera, beli tripod, beli ini, beli itu, habis duitnya. Main bowling juga. Habisin duit juga main bowling ya? Ya. Jadi kalau kita perlakukan bisnis ini kayak hobi, percayalah, hasilnya kayak hobi, habisin duit. Tapi kalau ngerjainnya kayak bisnis, serius, maka hasilnya juga serius. Oke, itu adalah visi, impian, tujuan. Tujuan bagi 3 ya, jangka pendek, menengah, panjang. Pendek berapa lama sih? 3 bulan ya. Terserah, bebas. Ini orang beda-beda. 2 bulan.
Ada yang jangka pendek itu 1 bulan, ada yang 3 bulan itu jangka pendek, ada yang 1 tahun jangka pendek gitu ya. Jadi tergantung seberapa konsisten Anda kerjakan bisnis ini. Kalau Lucy itu orangnya geraknya pengennya ngebut gitu ya, pengennya cepat. Jadi goal itu dibuat goal jangka panjangnya sebulan. Sebulan tuh panjang, karena mingguan bikin goal, harian juga bikin goal. Nah yang ditulis di diary ini yang selalu dibawa kemana-mana, yang bulanan. Siapa yang udah bikin goal buat bulan Oktober? Udah bikin goal belum? Goal setting. Nah, ini goal September, udah centang-centang semua ini goal September. Goal Oktober udah bikin juga. Ini harus tercapai centang-centang ini. Physical preparation for fun. Persiapan fisik mau naik gunung. Nah, yang temenan Facebook sama Lucy udah lihat gunungnya ya. Pernah lihat Fanqing San Pak? Fanqing Mountain itu adanya di Cina, di provinsi Guizhou. Itu tinggi sekali, 2.500 meter dari permukaan laut, 2.500 ke atas. Jadi bentuk gunungnya nggak begini, bentuknya lurus ke atas, gitu ke atas. Di atasnya tuh ada kuil, ada temple. Kebayangnya nanjaknya. Kalau kita nggak ada persiapan fisik, naik 9.000-an tangga, kira-kira apa kabar? Di atas nggak ada nanam, di atas nggak ada nanam singkua, nggak ada miso, nggak ada. Dari Moi. Moi loh. Balik dulu ke Moi. 9.000 anak tangga ke atas doang, nggak bisa berhenti karena gunung itu pengunjungnya setiap hari 20.000. Tiketnya selalu sold out setiap hari. Nanti cari Pak, tulisannya Fanqing. Tiketnya berapa lu naikin? 500 ribuan doang seorang. Worth it banget. 500 ribu nanti kalau udah ke atas kita bisa lihat pengakuan. Tenaganya harus disiapin. Iya, tenaga. Tapi tenaganya, artinya kalau kita tidak persiapan fisik, nggak nyampe atas ntar foto dari bawahnya. Bener, nanti cari Pak, Fanqing. Oh, harus persiapan fisik. Perfect performance on October 3. Oh, aku ada perform 3 Oktober. Speech tapi pakai bahasa Mandarin. Harus disiapin juga kalau mau perfect performance. Kenapa? Ditonton emak bapak. Consistent post on Google My Business plus Medium. Nah, kalau kita mau kerjain bisnis ini secara online, harus postingnya konsisten. Nggak bisa hari ini posting, ngilang 2 minggu. Di Google-nya juga tenggelam. Kita harus konsisten tiap hari. Terus get dropshipper, reseller. Terus ada target berikutnya. Setiap kali orang searching Apple atau Biobank untuk program hamil, untuk terapi stroke sama terapi darah tinggi, harus maunya Lucy duluan. Nah, ini target bulan Oktober. Yang target bulan September udah achieve. Kalau orang cari dropshipper atau cari reseller BioGreen, udah maunya Lucy duluan paling utama, gitu ya. Udah achieve beres. Sekarang bikin searchingan baru lagi, kata kunci baru lagi harus nongol pertama. Itu harus dikerjain konsisten tiap hari. Nanti belajar Pak, karena cari duit di Google itu enak banget, gratis tapi duit datang sendiri gitu. Ini persiapannya, tulisan ini. Strong start of ACE 2020, username mana yang harus achieve junior master? Oh, ada yang lain-lain. Jadi kita harus bikin goal kita. Sebaiknya ditulis. Jadi kalau kita punya diary kayak gini ya enak nih, karena ini yang buku kerja kita tiap hari. Masa buat kantor kita punya agenda kerja, buat bisnis kita sendiri kita nggak beli agenda kerja, benar ya Pak? Ya, betul. Setuju ya? Oke. Tujuan-tujuan Anda tertulis dengan jelas. Nah, jangan hanya di awang-awang. Nah, setelah kita punya tujuan yang jelas, satu jadi visi, kedua impian, ketiga tujuan jelas. Itu paling penting. Sangat-sangat penting sekali. Kalau nggak ada 3 itu selesai, kandas di tengah jalan. Baru kita kerjain.